Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal pedagogik untuk tenaga pendidik SD, SMP maupun SMA. Yuk kita belajar bersama. Mari. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Pada dasarnya, upaya pembaruan pendidikan tertuju pada peningkatan mutu proses dan produk sistem pendidikan nasional. Proses dan produk tersebut terutama tertuju atau tersangkut dalam bidang A. Peningkatan pemerataan kesempatan belajar, B. Pembebasan biaya pendidikan pada pendidikan dasar, C. Cara mengatasi kendala terhadap pelaksanaan inovasi pendidikan, atau D. Pendemokrasian pendidikan di Indonesia. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang A. Karena pada dasarnya upaya dari pembaruan pendidikan tertuju pada peningkatan pemerataan kesempatan belajar dalam sistem pendidikan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Dari pernyataan di bawah ini, pernyataan manakah yang menunjukkan satu dari 9 tahap pengolahan atau proses kognitif, atau bisa disebut dengan fase-fase belajar? A. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, diperdengarkan rekaman satu drama sosial kepada siswa. B. Pada waktu mengajar, guru mengharuskan siswanya mengajukan satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. C. Pak Anto mengutamakan kualitas, penetapan, dan kegunaan belajar dalam proses pembelajaran. Atau D. Bu Siska mengharapkan adanya perubahan tingkah laku yang berlainan dari siswanya setelah proses pembelajaran berakhir. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang A. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, diperdengarkan rekaman satu drama sosial kepada siswa. Karena dalam langkah ini adalah salah satu langkah untuk menarik perhatian siswa pada saat awal kegiatan pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Dalam proses pembelajaran, informasi yang diterima oleh siswa kadang tidak ada hubungannya dengan pengetahuan atau konsep yang dimilikinya. Cara belajar seperti itu disebut dengan A. Belajar bermakna, B. Belajar sendiri, C. Belajar verbal, atau D. Belajar menghafal. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang D. Karena dalam belajar menghafal, informasi baru dapat diterima atau dapat dipelajari oleh siswa tanpa menghubungkannya dengan konsep atau pengetahuan yang sudah ada. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Pada dasarnya, teori belajar behavioristik sangat menekankan pada
A. Proses belajar, B. Perkembangan siswa, C. Hasil belajar, D. Kepandaian siswa. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang B. Perkembangan siswa. Karena dalam teori belajar behavioristik yang ditekankan adalah perubahan perilaku. Yang pertama, dalam teori belajar behavioristik yang ditekankan bukan proses belajarnya, kemudian bukan hasil belajarnya yang ditekan, kemudian yang ketiga, bukan kepandaian siswa yang ditekankan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang B, perkembangan siswa. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Berikut yang merupakan penyebab siswa tidak siap secara fisik untuk mengikuti pembelajaran adalah A. Tidur hingga larut malam karena menonton sepak bola, B. Lebih memilih menyelesaikan membaca komik dibanding buku pelajaran, C. Lupa mengerjakan tugas sehingga enggan masuk sekolah, atau D. Selalu bercanda dengan teman sebangku sebelum pelajaran dimulai. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang A. Tidur hingga larut malam karena menonton sepak bola. Indikator kesiapan fisik siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa tidak mengantuk saat di kelas. Kemudian, siswa tidak mengalami gangguan panca indera, terutama mata dan telinga. Kemudian, siswa tidak mudah lesu saat di kelas. Dan yang terakhir, siswa dalam kondisi sehat. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang A. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Jika siswa terlihat bosan dan tidak antusias mengikuti pembelajaran, guru sebaiknya melakukan hal-hal berikut, kecuali A. Menggunakan pembelajaran berbasis game, B. Menggunakan pendekatan active learning, C. Melakukan kegiatan pembelajaran di luar ruangan, atau D. Menyarankan siswa untuk menahan kebosanannya. Kita lihat pembahasannya. Jawaban yang tepat adalah yang D. Menyarankan siswa untuk menahan kebosanannya. Dalam pembelajaran, dengan pendekatan active learning, game-based learning, atau aktivitas lain yang mengakomodir kinestetik siswa dapat dikembangkan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Selain itu juga, pembelajaran di luar ruangan atau outdoor dapat menjadikan alternatif guru untuk menyisipkan aktivitas fisik dan pendidikan karakter siswa. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang D. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Indikator berikut yang menunjukkan siswa siap secara psikis untuk mengikuti pembelajaran adalah A. Bersikap pantang menyerah dalam menyelesaikan masalah, B. Tidak mengantuk dan tidak mudah lesu saat di kelas, C. Mendengarkan dengan baik penjelasan guru tanpa terganggu bising kendaraan, atau D. Membawa buku tes dan bahan belajar yang akan digunakan. Kita lihat pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang A. Bersikap pantang menyerah dalam menyelesaikan masalah. Kita lihat indikator kesiapan
psikis siswa. Yang pertama, siswa tenang dan fokus atau berkonsentrasi. Kemudian menyampaikan pendapat dan aktif dalam diskusi kelompok. Kemudian percaya diri dalam menyampaikan hasil pekerjaan atau hasil diskusi. Kemudian bersikap terbuka dan mau menerima arahan dari guru. Dan yang terakhir, bersikap pantang menyerah dalam belajar. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang A. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 8, berikut ini termasuk ke dalam kesulitan belajar, kecuali A. kecerdasan rendah, B. lambat belajar, C. ketidakfungsian belajar, atau D. pencapaian rendah. Kecuali berarti yang bukan. Kita lihat pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang A. Pembahasannya, menurut Mulyadi dalam Sugiman dan kawan-kawan 2017, kesulitan belajar mempunyai pengertian yang luas dengan kedalaman pengertiannya sebagai berikut. Yang pertama, learning disorder atau ketergangguan belajar. Kemudian learning disabilities atau tidak mampuan belajar. Kemudian learning dysfunction atau ketidakfungsian belajar. Kemudian underachiever atau pencapaian rendah. Dan yang terakhir, slow learner atau lambat belajar. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang A, kecerdasan rendah. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Berdasarkan teori belajar dari Skinner, hal yang seharusnya dilakukan oleh guru dalam pembelajaran di kelas agar siswa mampu memahami proses belajarnya adalah A. memberikan penguatan, B. memberikan contoh agar ditiru siswa, C. membiasakan siswa berpikir dengan memberikan PR, atau D. memberikan atau drill soal. Kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang C, membiasakan siswa berpikir dengan memberikan PR. Kemudian penjelasannya, Burhus Frederick Skinner menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Terdapat perbedaan antara ganjaran dan penguatan. Ganjaran merupakan respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifatnya subjektif. Sedangkan penguatan merupakan sesuatu yang mengakibatkan meningkatnya kemungkinan suatu respon dan lebih mengarah pada hal-hal yang dapat diamati atau dapat diukur. Kemudian, pemberian contoh dan pemberian PR merupakan penguatan positif untuk siswa. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Usia anak SD dalam hal perkembangan sosial menurut Erikson berada pada tahap A. rasa percaya atau trust, B. otonom atau autonim, C. inisiatif, atau D. membuat atau industri. Kita lihat pembahasannya. Jawaban yang tepat adalah yang D. Dalam bukunya Childhood and Society dalam Sugiman DKK tahun 2017, Erikson mengurutkan 8 tahap secara terpisah
mengenai perkembangan ego dalam perkembangan sosial yang dikenal dengan 8 tahap perkembangan manusia. 5 tahapan yang pertama adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasa percaya atau tidak percaya dari mulai usia 0 sampai 18 bulan. Kemudian yang kedua, otonom atau keraguan dimulai dari usia 18 bulan sampai 3 tahun. Kemudian rasa inisiatif atau rasa bersalah dimulai dari usia 3 sampai 6 tahun. Kemudian membuat dan minder dimulai pada usia 6 sampai 12 tahun. Dan yang terakhir, identitas dan peranan dimulai dari usia 12 sampai 18 tahun. Jadi untuk anak SD kira-kira umurnya 16 sampai 12 tahun. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.